Halo, selamat datang di dapur Uni Riri. Kali ini kita akan membuat telur dadar ala rumah makan Padang yang tebal dan nikmat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share ke media sosial teman-teman, dan jangan lupa komen ya, agar channel ini makin berkembang. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat telur dadar Padang? Nah, di sini saya menggunakan telur ayam biasa aja ya, karena kalau aslinya di rumah makan Padang itu menggunakan telur bebek. Tapi kalau nggak suka, kita bisa menggunakan telur ayam biasa. Dan di sini saya menggunakan telur sebanyak 6 butir, teman-teman. Nah, jadi kalau mau diganti dengan telur bebek bisa. Kalau misalnya nggak suka dengan aroma telur bebek, kita gunakan telur ayam biasa. Jadi terserah ya, suka-suka aja. Nah, terus kita juga menggunakan cabai merah ya. Cabainya cabai keriting aja sekitar 50 gram, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Nah, di sini di rumah makan Padang nih aslinya nggak menggunakan bawang merah, bawang putih sebenarnya ya, aromanya juga bisa diambil dari daun kunyit. Cuma karena untuk makan kita aja di rumah, saya lebih memilih pakai bawang putih dan bawang merah karena lebih nikmat, teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya kita ada garam, ada sedikit penyedap rasa, dan ada merica. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ini ya, yaitu kelapa parut oseng dan ada tepung beras ya. Tepung berasnya sekitar 6 sendok makan. Terus di sini juga kita menggunakan seledri ya, biar wangi. Ada daun bawang, ada daun kunyit ya, daun kunyit yang masih muda. Kemudian kita nanti potong-potong halus ya. Terus terakhir ada daun jeruk ya. Nah, daun jeruknya ini boleh juga daun jeruk yang muda, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut proses memasaknya ya. Kita awali dengan mengulek cabai. Nah, cabai ini teman-teman, kalau misalnya ada cobek ya, kita bisa lebih bagus dengan cobek, teman-teman ya, karena kita tidak akan menggilingnya atau menguleknya terlalu halus, cukup dengan mengulek kasar aja. Jadi hasilnya nanti akan bagus tuh, perpaduan antara warna merah, warna hijau dari daun bawang ya, juga daun kunyit. Nah, kalau misalnya teman-teman males nih ngulek, bisa menggunakan blender atau food processor ya. Dan kita tambahkan dulu bawang merah dan bawang putihnya, kita giling sampai tercampur rata. Nah, ada tipsnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan blender, jangan menggunakan air atau minyak karena nanti bakalan pecah telur dadarnya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu telur untuk menggerakkan mesin blender. Tapi kalau untuk food processor itu nggak perlu ya, nggak perlu tambahan apa-apa, bisa ngeblend. Oke. Kita ulek terus sampai tercampur rata. Oke, kalau udah seperti ini, kita lanjut untuk mencampur bahan lainnya. Di sini saya sudah memotong halus daun-daun ya, daun bawang, daun kunyit, daun seledri, dan daun jeruk. Nah, kita siapkan wadahnya yang agak besar aja biar nggak tumpah kemana-mana ya. Oke, sekarang kita masukkan daun-daun ya, semua daun-daun ke dalam wadah. Kita campurkan semuanya aja. Selanjutnya kita masukkan cabai yang udah kita ulek tadi. Dan kita masukkan kelapa parut yang udah dioseng ya, atau serundeng kelapa. Terus kita masukkan merica, garam, dan penyedap rasa. Kalau misalnya nggak suka, boleh di skip ya penyedap rasanya. Garam boleh sesuai dengan selera. Kita aduk semuanya, aduk merata. Nah, setelah ini kita masukkan telur ya. Telur ini kita udah bersihkan dulu ya, kita udah cuci bersih. Kita masukkan satu-satu ke dalam wadah.
Nah, kalau udah semuanya, telurnya kita aduk kembali sehingga tercampur rata. Ya, kita aduk dengan semua bahan-bahan tadi ya. Terakhir kita masukkan tepung berasnya sekitar 4-5 sendok makan. Kalau mau dikurangin juga boleh ya. Tapi jangan kebanyakan tepungnya, nanti bisa adonannya itu bisa agak keras gitu. Jadi cukup 4-5-6 sendok makan aja. Kita aduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kita siap untuk tahap selanjutnya, yaitu menggoreng. Oke, kita panaskan wajannya ya teman-teman. Setelah panas, nanti baru kita masukkan minyak secukupnya. Nah, ini udah panas. Kita masukkan minyaknya. Nah, nanti setelah minyaknya panas, apinya dikecilkan karena kita akan memasak telur dadar ini dengan api yang kecil saja biar tidak cepat hangus, karena kan adonannya tebal ya. Oke, ini minyak udah panas, kita siap masukkan adonan tadi ke dalam minyak. Sebelumnya kita kecilkan apinya. Nah, kelihatan ya minyaknya udah panas. Kita ratakan dengan menggunakan sutil. Kita gunakan sutil yang besar ya teman-teman, karena ini akan membantu pada saat proses membalikkan telur dadar. Jadi harus menggunakan sutil yang besar. Dan ingat, apinya harus api kecil. Oke. Kita biarkan dulu sebentar sampai bagian bawahnya itu setengah matang ya. Jangan lupa dicek. Nah, kalau udah setengah matang, nanti kita bisa tutup. Kita tutup dulu. Bagian bawah. Nah, ini udah mulai setengah matang ya teman-teman. Kita tutup sebentar biar panasnya merata. Ini udah mateng ya, udah kelihatan kecoklatan nih. Kita siap untuk membalikkan. Nah, ini adalah bagian yang paling mendebarkan teman-teman ya, membalikkan telur dadar, karena kalau nggak hati-hati bisa retak, bisa patah dua ya. Kita coba untuk membalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillah. Oke, akhirnya berhasil juga, tapi ini agak overcook sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap masih enak ya. Nah, jadi setelah ini kita tutup kembali biar bagian bawahnya itu juga cepet matang ya. Oke, kita tutup sebentar.
udah mateng ya. Nah, untuk mengetes matang atau enggak kita bisa menggunakan tusuk sate. Jadi kalau misalnya tidak nempel ke tusuk satenya berarti udah mateng ya. Bisa tusuk sate, bisa juga dengan garpu teman-teman. Nah, ini kayaknya udah mateng, nggak ada yang nempel lagi nih ya. Oke, ini udah bisa kita angkat, kita tiriskan. Nah, ini dia teman-teman hasil dari telur dadar ala rumah makan Padang ya. Habis ini kita potong-potong. Kita lihat gimana sih bentuknya. Yeay, akhirnya berhasil bikin telur Padang ya, telur dadar Padang ala Riri, ya, ala Uni Riri. Nah, teman-teman bisa cobain di rumah karena bikinnya itu gampang banget, bahan-bahannya mudah didapat, dan aromanya ini nih yang paling enak, bikin enak itu adalah dari daun kunyit teman-teman. Nah, itu yang kerasa beda setelah saya coba ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya biar makin berkembang, biar makin bersemangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Ingat, makan enak, enak makan.